Macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis sahih. Menurut bahasa etimologi berarti sehat atau kebalikan dari sakit. Bila diungkapkan terhadap badan, maka memiliki makna yang sebenarnya atau hakiki. Tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya, maka maknanya hanya bersifat kiasan atau majazi. Secara istilah terminologi, maknanya adalah hadis yang mutasil atau bersambung sanadnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis li zatihi. Yang kedua adalah hadis li ghairihi. Hadis li zatihi adalah hadis yang memenuhi syarat atau sifat-sifat hadis makbul secara sempurna. Hadis li ghairihi sendiri memiliki makna hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis makbul. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan menurut lughat adalah musyibahah dari al-husna, artinya bagus, dan bermakna al-jamal, artinya keindahan. Menurut istilah para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis hasan li zatihi. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayat yang adil, meskipun tidak sempurna dabitnya. Hadis hasan li ghairihi secara singkat terjadi dari hasan dhaif jika banyak periwayatannya, sementara para perawinya tidak diketahui keahliannya dalam meriwayatkan hadis. Dan selanjutnya adalah hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata dhaifun, yang berarti lemah, lawan dari kata qawi, yang berarti kuat. Sedangkan dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Selanjutnya kita membahas kehujahan hadis menurut Imam 4. Yang pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapinya atau yang timbul di tengah-tengah masyarakat, kita membutuhkan hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Selanjutnya pendapat dari Imam Malik bin Anas. Menurutnya hadis kedudukannya terhadap Al-Quran ada 3 hal. Yang pertama, mentakrirkan hukum-hukum dalam Al-Quran, menerangkan apa yang dikehendaki Al-Quran, dan mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya pendapat dari Imam Syafi'i. Menurutnya hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran karena Al-Quran membutuhkan penjelasan-penjelasan agar bisa lebih jelas. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan yang terakhir pendapat menurut Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan bahwa Al-Quran mengharuskan kita mengikuti Rasulullah. Dari sini bisa dilihat bahwa hadis adalah sunnah-sunnah yang didapat dari Rasulullah. Jadi mengapa hadis dijadikan sumber hukum kedua? Karena di dalam Al-Quran sudah ada dalilnya. Yang terakhir adalah kehujahan berdasarkan jenisnya.
Yang pertama, kehujahan hadis sahih, kehujahan hadis hasan, dan kehujahan hadis dhaif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.